Halo tuan-tuan, investor dan pedagang. Berhubungan dengan Anda sistem Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjedanya. Kami menyarankan untuk mempelajari semua parameter perusahaan yang bersangkutan secara lebih menyeluruh. Kita akan melihat indikator utama organisasi Elme Communities, ticker ELME. Ulasan ini dibuat menggunakan data per 12 April 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets organisasi Elme Communities termasuk dalam subkategori Accommodation. 50 perusahaan ikut serta dalam perbandingan dan ini sangat representatif. Kami akan mempertimbangkan keputusan pesanan menjelang akhir video ini. Hasil keseluruhan perusahaan adalah sebagai berikut, minus 5,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,9 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa skor rata-rata pasar saham secara total adalah 1,9 poin. Terhadap skor minus 5,5 poin untuk perusahaan Elme Communities. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Elme Communities dan saham subkategori. Kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan stopnya Elme Communities menunjukkan dinamika sebesar 3,7%. Terhadap dinamika harga pada subkategori minus 10,4%. Ini tidak mengatakan apapun secara pasti, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Elme Communities adalah 1,33 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 307 miliar dolar. Elme Communities memiliki pangsa 0,432% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 1,07 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 83 miliar dolar. Elme Communities menyumbang porsi sebesar 1,292%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan nilai buku yang diduduki, kita lihat sebagai berikut. Membagikan Elme Communities dalam suatu subkategori ketika menilai nilai pasar adalah 0,432%. Kapitalisasi neraca sebesar 1,292%. Yang 199% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar saham. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Utang organisasi berjumlah 0,699 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku adalah 65,3% dari ekuitas. Hasil pada tingkat utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Keseimbangan harga saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 21,9, yang jauh lebih buruk dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 13 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi prospek perusahaan. Penilaian keuntungan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 5,5. Rata-rata subkategori 2 lebih tinggi 175% dibandingkan subkategori. Penilaian indikator harga tukar terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 240 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Yang buruk bagi harga perusahaan. Penilaian perkiraan indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, buruk, minus 1 poin.
Marine penjualannya minus 5,5%, dengan rata-rata pada subkategori 9,3%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 14,8%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dilihat dari jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 0,046%. Yang 839% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini mencerminkan kesenjangan antara nilai pasar perusahaan Elme Communities, kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan organisasi adalah $5.200.000. Dan untuk subkategorinya $556.000. Selisih rata-rata subkategori dengan indikator organisasi adalah sebesar 835,6%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan dikurangi Rp52.200. Rata-rata di subkategori, $25.400. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan adalah 105%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan organisasi per karyawan adalah $949.000. Di subkategori ada Rp274.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 246%. Perkiraan pendapatan per individu karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori dapat ditoleransi, dikurangi 0,5 poin. Volume transaksi pendek sebesar 2,4%, dengan rata-rata subkategori sebesar 3,9%. Ini adalah indikator risiko tekanan singkat. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 32% untuk perusahaan Elme Communities. Pada subkategori, tingkat RSI 14 adalah 41%. Secara teknis, makalah subkategori diberi peringkat lebih tinggi dari Elme Communities. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $15,06. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $18,99. Perbedaan antara harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 26%. Ayo pergi ke tabel pemesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh sistem evaluasi informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis sekuritas Elme Communities. Sistem referensi penilaian saham Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan untuk turun pada harga $15,07 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan memiliki penilaian yang agak rendah. Penilaian perusahaan dilakukan berdasarkan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 13,81. Stop loss ditetapkan pada pukul 16.33. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian order tersebut ditetapkan secara independen berdasarkan hasil sesi perdagangan pada tanggal 12 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, SDHC, akan menjadi pesanan pembelian utama. Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Dalam hal penutupan salah satu pesanan, utama atau penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditutup pada harga sebenarnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.